Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayati Nurul Hasanah dari kelas C Ilmu Adab Nafsi nomor induk mahasiswa A912189090. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu judul novel karya Najib Mahfud untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Ilmu Adab Nafsi. Jadi novel yang saya ambil di sini berjudul Yauma Kutilaz Zaim atau dalam bahasa Indonesianya adalah Hari Terbunuhnya Sang Presiden. Singkat cerita dari isi novel ini adalah tentang gambaran kehidupan masyarakat Mesir yang kelam selama pemerintahan Anwar Sadat. Jadi novel ini menceritakan keadaan suatu bangsa atau bangsa Mesir, masyarakat Mesir yang sedang mengalami kekacauan, para pembesar berebut jabatan, ekonomi terpuruk, korupsi merajalela sehingga berdampak besar kepada rakyat kecil yaitu maraknya kemiskinan. Jadi dalam novel ini yang dipimpin, jadi terbunuhnya presiden di sini yang dimaksud adalah Presiden Anwar Sadat. Anwar Sadat ini adalah presiden pengganti Gamal Abdul Nasir. Jadi setelah Gamal Abdul Nasir wafat, lalu dipilihlah Anwar Sadat ini untuk memerintah Mesir pada saat itu. Akan tetapi, ketika dipimpin oleh Anwar Sadat ini, malah menjadikan masyarakat dan bangsa Mesir dan negara Mesir ini menjadi terpuruk, berbeda jauh dengan kepemimpinan Gamal Abdul Nasir. Nah, jadi kebijakan Presiden Anwar Sadat yang membawa Mesir pada keadaan yang sulit. Pada pemerintahan Anwar Sadat, di sini di novel ini diceritakan Mesir terisolasi dari negara-negara Arab karena Anwar Sadat itu menandatangani perjanjian Camp David dengan Israel atau menandatangani perdamaian dengan negara Israel. Padahal sebelumnya Gamal Abdul Nasir, presiden sebelum Anwar ini itu tidak membuat perdamaian kepada negara Israel karena benci gitu ya. Akan tetapi berbeda dengan Anwar Sadat, di sini di dalam novel ini diceritakan bahwa Anwar Sadat itu malah melakukan perjanjian dengan negara Israel, dan hal ini membuat masyarakat Mesir itu membenci Anwar Sadat. Lalu dampaknya adalah pada 6 Oktober 1881 diceritakan dalam novel ini, pemerintah Mesir menggelar parade militer di Kairo untuk memperingati keberhasilan pasukan negara itu dalam menyeberangi terusan Suez di Operasi Badar. Operasi yang dilakukan pada 1973 dan kemudian berdampak pada kemenangan atas Israel di Perang Yom Kippur. Nah, di saat menggelar parade, itu Anwar Sadat menghadiri parade militer tersebut dan duduk di tribun khusus dengan dikawal 4 lapis pengamanan plus 8 pengawal pribadi. Nah, jadi pada saat parade militer itu ada Anwar Sadat duduk di tribun beserta pengawal-pengawalnya. Dan kondisinya yang seharusnya cukup aman untuk sang presiden. Akan tetapi, ketika jet-jet Mirage milik Angkatan Udara Mesir terbang di atas kepala peserta dan penonton tentara Angkatan Darat dan truk-truk pengangkut artileri mulai melewati jalur parade. Dan yang tak diketahui Sadat pada saat duduk di tribun itu adalah di dalam regu itu juga terdapat Letnan Khalid Islam Bouli, anggota organisasi radikal jihad Islam Mesir yang sukses menyusup di tubuh militer dan punya rencana untuk melenyapkan nyawa Sadat. Nah, jadi organisasi radikal jihad Islam Mesir itu punya rencana jahat untuk membunuh Anwar Sadat di saat parade militer. Jadi persis di depan tribun tempat Sadat dan jajaran perwakilan negara sahabat lain duduk, Islam Bouli ini adalah salah satu yang masuk dalam organisasi jihad Islam Mesir itu menodongkan pistolnya ke supir truk agar berhenti paksa. Bersamaan dengan turunnya pasukan pelaksana rencana jahat dari truk, Islam Bouli ini lalu mendekati Presiden Anwar Sadat sambil membawa 3 buah granat tangan yang ia sembunyikan di bawah helmnya. Lalu kemudian memberi salam ala militer
Sadat yang tak menaruh kecurigaan barang secuil pun juga berdiri dan membalas hormat. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan Islam Boli ini adalah dengan cepat melempar ketiga granatnya ke arah Sadat. Lalu disitulah terbunuhnya Anwar Sadat di tangan Islam Boli, yaitu organisasi radikal jihad Islam Mesir. Nah, kenapa kok Anwar Sadat ini dibunuh oleh masyarakat Mesir sendiri dan dibenci oleh masyarakat Mesir sendiri? Karena itu tadi, Anwar Sadat ini membuat perjanjian damai dengan Israel, yang dimana itu membuat masyarakat Mesir benci dengan Anwar Sadat, dan juga kebijakan-kebijakan Anwar Sadat ini yang dinilai tidak adil dan tidak rata dalam hal ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi, Presiden Anwar Sadat ini dibenci oleh masyarakatnya sendiri. Nah, lalu di dalam novel ini ada 3 tokoh utama yang diceritakan oleh Najib Mahfud, yang dijelaskan oleh Najib Mahfud. Yaitu yang pertama adalah Muhtasami Zaid. Siapakah Muhtasami Zaid ini? Dalam novel ini diceritakan dia adalah orang yang sangat tua renta, yang memiliki watak yang sangat bijaksana, dan juga dia ini sering menghabiskan waktunya itu di rumahnya hanya mendengarkan Al-Quran dan sesekali kadang-kadang lagu dan juga berita. Karena menurut Muhtasami Zaid ini dia itu akan merasa tenang dan menemukan ketenangan ketika dia itu membaca Al-Quran. Karena apa? Karena pada pemerintahan Anwar Sadat itu memang benar-benar membuat ekonomi terpuruk, membuat beberapa kepala keluarga dan anggota-anggotanya itu di PHK. Salah satunya Muhtasami Zaid ini. Tapi karena dia usianya sudah cukup tua renta, akhirnya dia memilih bijaksana, diam di dalam rumah saja. Seperti itu. Tidak terlalu ikut campur urusan pemerintahan Anwar Sadat. Berbeda terbalik dengan Alwan Muhtasami Zaid, yaitu tokoh yang kedua adalah Alwan Muhtasami Zaid. Siapakah Alwan Muhtasami Zaid? Di novel ini digambarkan Alwan ini adalah putranya Fawaz Muhtasami Zaid dan cucu dari Muhtasami Zaid, seorang pemuda. Jadi Alwan ini adalah seorang pemuda yang wataknya itu adalah suka mengeluh dan menggerutu. Karena apa? Karena dia ini di novel ini diceritakan dia itu kerja di sebuah perusahaan makanan yang merupakan salah satu perusahaan sektor publik di Departemen Hubungan Masyarakat dan Penerjemahan. Adapun yang membuat dia mengeluh dan menggerutu adalah karena menurunnya gaji atau menurunnya insentif yang diterima oleh Alwan di perusahaan tersebut. Karena itu tadi, karena kebijakan rezim Anwar Sadat yang membuat gaji untuk menggaji masyarakat Mesir itu sangat sedikit. Jadi di sini Alwan disifati mengeluh, menggerutu seperti itu. Lalu tokoh yang ketiga adalah Randa Sulaiman Mubarok. Randa ini di novel ini adalah seorang gadis berusia 26 tahun yang dia itu kerja untuk menghidupi ayah, ibu, dan saudara perempuannya yang sudah bercerai bernama Sana. Jadi Randa dalam novel ini diceritakan dia sangat bekerja keras, pejuang walaupun dia perempuan, masih 26 tahun dia mampu menghidupi keluarga kecilnya. Di saat rezim Anwar Sadat mengalami keterpurukan seperti itu, dia masih terus berjuang, bekerja, walaupun dia tahu kalau kondisi negaranya itu sedang mengalami krisis ekonomi. Akan tetapi tidak menyurutkan semangat Randa ini untuk mencari nafkah demi keluarga kecilnya, seperti itu. Hanya 3 tokoh saja di dalam novel ini yang diceritakan oleh Najib Mahfud. Lalu berbicara tentang sudut pandang yang digunakan dalam novel Yauma Qutila Zaim ini menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Karena penulis Najib Mahfud memposisikan dirinya sebagai seorang narator yang menceritakan orang ketiga dan menggunakan kata ganti dia. Nah, jadi Najib Mahfud ini menceritakan tentang Muhtasami Zaid, Alwan, dan Randa ini 3 tokoh utama itu menggunakan kata ganti dia.
Seperti itu. Jadi dikatakan sudut pandang orang ketiga. Nah, jadi sudut pandang dalam novel ini dikatakan menggunakan orang ketiga tunggal karena dari penggalan dialog yang saya temukan, yaitu fi ziyarati Sulaiman Mubarak abi Rondah qala li a'taka ala sihhataka ya muhtashimi. Jadi ayahnya Rondah ini berkata kepada Muhtashimi, yaitu seorang bapak yang sudah tua renta. Dia berkata, jagalah kesehatanmu, wahai Muhtashimi. Jadi di sini ada percakapan langsung antara ayahnya Randah dan juga Muhtashimi Zaid, yaitu menggunakan kalimat langsung, yang dimana berarti Najib Mahfud sebagai narator menceritakan orang ketiga dan menggunakan kata ganti dia atau nama tokoh yang ia ceritakan, yaitu wahai Muhtashimi. Jadi ayahnya Randah ini berkata kepada Muhtashimi menggunakan kata-kata wahai Muhtashimi, ya Muhtashimi. Jadi dari situ kita tahu bahwa sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Mungkin sekian dari penjelasan novel Yauma Qutila Zaim karya Najib Mahfud. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dari awal hingga akhir presentasi ada kesalahan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.